Pemirsa Sulu Timur yang kami cintai, saat ini saya sedang bersama seorang anak muda yang gimana ini agak kenal nggak nih? Kenal nggak nih orang nih? Gitu. Siap, Ge. Bung Sheryl, selamat. Aduh. Terima kasih saya udah undang saya ke sini. Nah, saya itu nyari Sheryl ini, kerang Sheryl ini sulit sekali gitu. Wah, kenapa kayak ini? Kayak maling Bukan kayak maling, hanya kabarnya Pak Sheryl ini akhir-akhir ini sejak kembali dari Kalimantan ya. Siap, Ge. Ini kritis sekali tentang Manggarai akhir-akhir ini Pak Sheryl. Gitu. Ini yang kita mau ngobrol ini, Sheryl siap, gitu. siap. Gimana nih? Mau berhenti jadi konten kreator yang lucu-lucu atau gimana nih ceritanya nih? Itu udah fashion saya, sudah konten kreator sebagai konten kreator komik. Saya tidak bakalan berhenti. Tapi saya juga harus berani keluar dari zona saya ya, demi Manggarai sih sebenarnya, kayak demi Manggarai. Nah, kemarin tuh saya kaget Sheryl. Siap, kenapa itu, Ge? Kaget muncul di feed saya tuh. Sheryl Sheryl duduk di jalan, ambil air, mandi itu. Oke. Gitu. Kalau saya boleh tanya, kalau menurut Kak itu gimana itu? Enggak. Apakah saya kelihatan seperti orang gila atau bagaimana itu, Kak? Ya, bukan gila juga. Hanya poinnya gini. Kok ini orang ini kok bisa duduk di jalan, ambil air mandi, tapi ujung-ujungnya dia teriakin ke sosial gitu. Nah, jarang loh konten kreator gitu yang ada hari ini gitu. Nah, lalu kritik pemerintah ini gimana nih, Sheryl? Mau ikut politik nih tahun ini? Ya sebenarnya sih apa salahnya kalau ikut ini politik, ya tidak salahnya lah anak muda ikut politik. Konten kreator juga tidak ada salahnya, sah saja toh. Iya sah. Gitu. Dan kenapa saya melakukan itu karena keresahan pribadi itu, kayak keresahan pribadi dengan kondisi Manggarai yang sekarang, dari infrastrukturnya dan kebijakan pemerintah yang sekarang menurut saya sudah tidak masuk di akal. Makanya saya keluar nih dari zona nyaman saya ini. Tapi dirimu kan dulu tim sukses, pendukung. Kalau tim sukses bukan pendukung lah. Pendukung bupati yang Iya, sekarang. saya dulu Bener nggak itu? garis keras betul. Kita dulu ya malu, kayak kita saling serang di sosial media dulu dukung pemerintah yang sekarang ini. Nah, kenapa? Ya itulah yang membuat saya sakit. Ternyata kita udah sekuat mungkin dukung dia menang. Ketika dipilih ternyata kerjanya tidak sesuai ekspektasi masyarakat Manggarai, terkhususnya saya pribadi gitu. Oh, menurut kamu? Iya, jauh. Apa misalkan yang dia janjikan dulu ke teman-teman yang kemudian, atau yang terlihat lah menurut saya sebagai seorang anak muda ya, kaum milenial gitu? Sama sekali tidak ada yang saya lihat. Tidak ada perubahan sama sekali, kayak menurut saya di Manggarai ini sama sekali tidak ada. Apa saya kurang jalan-jalan atau bagaimana? Menurut saya Manggarai sekarang ini sedang tidak baik-baik saja menurut saya ya. Makanya saya keluar nih dari zona saya ini. Peristiwa apa sih yang membuat Sheryl sangat keras kemudian berteriak, berbicara, mengkritik pemerintah ini? Untuk Manggarai ini? Ya, pertama-tama saya pulang kampung kemarin. Saya pulang ke Timung. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Pulang ke Timung, melihat kondisi jalan ke kampung saya yang tidak terlalu jauh dari kota Ruteng, itu sangat sakit sekali, kayak. Yaitu melihat jalan ke kampung saya yang tidak terlalu jauh dari Ruteng, apalagi kota kecamatan, sangat buruk sekali. Nah, dalam hati saya, apa kabar dengan yang jauh dari kota Ruteng? Bahkan di kota Ruteng sendiri, di pinggir-pinggirnya, bahkan di tengah masih banyak sekali jalan rusak. Oh iya, yang kemarin kamu mandi itu kan di daerah. Ya itu kan dekat bandara itu, kayak. Oke. Dekat sekali dengan bandara. Ya masa kita diam. Ya. Tapi gini Sheryl, kita juga kan harus realistis ya melihat ini. Misalkan gini, kepemimpinan beliau ini kan hanya 3,5 tahun. Lalu ada COVID-19. Tentu anggaran terbatas itu, Sheryl. Iya, kenapa? Ya kalau jadi pemimpin, kalau itu dijadikan patokan alasan mending tidak usah jadi pemimpin. Karena keresahan ini bukan cuma saya pribadi, kayak saya juga jalan ke kampung-kampung. Saya tanya gimana nih menurut bapak-bapak semua, ibu-ibu semua ini Manggarai yang sekarang ini. Ya mereka punya keresahan sama seperti saya. Ya masa saya diam? Sebenarnya yang saya sampaikan ini selain saya pribadi itu juga
dari orang-orang yang saya ini, Oh iya, dari masukan banyak dari orang. masukan dari banyak orang juga. Hah. Betul. Nah, tapi gini, Jer. You tahu nggak data pemilih kita bahwa kemarin pemilih legislatif kemarin Nah, dan pilpres kemarin itu pemilih milenial dan Z itu jumlahnya 57% lebih, hampir 60%. Dan jadi arah politik kita ke depan itu ditentukan oleh orang-orang seperti Sheryl loh. Iya. Kan gitu. Nah, dan di Manggarai ya rupanya ya nggak jauh beda lah, sekitar di atas 50%. makanya saya juga membangkitkan semangat politiknya Orang muda ya. orang muda juga. Biar mereka tahu apa itu politik. Jangan jadi apatis lah, jadi anak muda jangan apatis lah. Nah, oke. Kalau misalkan, oke lah, kamu mengkritisi bupati yang sekarang, tentu harus ada solusi kan. Nah, menurut kamu tipe pemimpin seperti apa yang pas untuk Manggarai ini? Nah, kemarin kan banyak nih di sosial media yang bilang, kamu itu kritik karena dibayar, kamu itu dikritik karena mendukung salah satu paslon. Menurut saya gini, kayak saya memang mendukung salah satu paslon. Siapa ini. yang kamu dukung? Maksi Ronald. Oke. Saya mendukung. Nah, saya mendukung mereka. Menurut saya itu bagian dari solusi saya. Sebelum saya mendukung Maksi Ronald, itu saya cari tahu dulu track recordnya orang dua ini. Pak Maksi itu kerjanya apa sebelumnya, Pak Ronald juga kerja apa sebelum, apa mereka punya masalah sebelumnya, saya cari tahu. Nah, begitu saya sudah cari tahu dalam hati saya, nah kayaknya ini cocok ini buat mimpin di Manggarai. Kalaupun nanti Pak Maksi sama Ko Ronald tidak sesuai harapan saya siap paling depan untuk Mengkritisi. kritik orang dua ini kalau mereka menang, tapi kayaknya menang sih. Yakin sekali. Yakin sekali, optimis. Ya, tapi kan bukan hanya kalau kamu mengkritisi kepemerintahannya Pak Heri misalnya hari ini. Nah, yang menantang Pak Heri ini kan tidak hanya Maksi Ronald, itu juga ada Yohan dan si. Justru karena itu saya juga cari. Kamu periksa juga. Saya cari tahu, kayak tidak mungkin saya cari tahu juga. Janganlah kalau kita ngomong terlalu jauh juga. Tapi intinya saya sudah cari tahu bahwa yang paling pas dengan pikiran kamu adalah Pak Maksi Ronald. Iya. Tapi dengan demikian, kamu udah masuk dalam dinamika politik loh. Ya, tapi konsekuensi kan pasti ada itu. Konsekuensinya banyak sekali. Iya kan, mereka ini punya pendukung loh. Iya. Dan itu followers kamu. Gimana itu? Ya memang saya ikuti dunia politik sekarang ini kayak banyak kerugian lah untuk saya pribadi. Terutama teman-teman yang dulu suka sama konten saya, gara-gara beda pandangan politik mereka unfollow saya istilahnya, atau tidak suka lagi sama konten saya. Ada. Ya. Makanya saya kalau kritik pemerintah biar tidak masif sekali teman-teman yang pergi dari konten saya tetap dibaluti sama ini komedi ya. Ya kadang komedi, cara terbaik menyampaikan kritik itu ya dengan komedi gitu. Karena gini, kayak banyak yang bilang, bro, kayaknya kamu jadi konten kreator aja, jangan ikut di dunia politik, kasihan kamunya nanti. Lah, apa salahnya kalau saya ikut di dunia politik? Saya kan bukan ASN, saya kan masyarakat biasa juga yang cuman berekspresi di sosial media. Nah, apa salahnya kalau saya ikut dunia politik? Karena begini, kayak tahu dulu Lampung. Oh iya. Yang itu ramai sekali gara-gara konten kreator. Jalan-jalan ya. Gara-gara konten kreator. Gubernur Lampung dihujat saat Indonesia. Karena faktanya memang rusak Lampung waktu itu. Tapi gara-gara itu diperbaikin Pak. Sampai-sampai Pak Presiden turun. Itu gara-gara konten kreator. Seorang presiden langsung turun ke Lampung. Ya itu sih. Saya juga tergerak juga hati di Manggarai ini. Itu. Kalau saya cuma bikin konten menghibur orang, tapi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Saya cinta Manggarai. Saya berharap dengan kritikan saya nanti siapapun pemimpin yang ada di Manggarai ini bisa melakukan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Manggarai lah. Jangan kayak yang sekarang ini. Sudah. Ya, tapi ya ini ruang demokrasi ya, ini ruang publik demokrasi. Tapi poinnya dengan begini, yang penting menurut saya sih ya, tantangan buat kita orang muda dan teman-teman muda itu kadang tidak bijak menggunakan ruang publik.
terutama medsos. Kadang ada hoax, Iya. akun-akun palsu gitu. Dan itu tidak memberikan nilai positif. Ya? Sebenarnya kalau saya mau barbar lebih parah, saya tinggal bikin akun fake saja serang pemerintah yang sekarang. Tapi saya tidak mau, saya bisa Cheryl Repertimo. Dan kamu sendiri sering diserang akun palsu nggak? Sering, banyak. Justru saya kemarin begitu ada respon dari orang-orang, ada yang serang saya, ada yang dukung saya, kayaknya lebih banyak yang dukung sih, Bang. Lebih banyak gitu? Saya itu senang gitu, oh berarti apa yang saya lakukan ini berhasil gitu, karena ada reaksi dari orang-orang. Gitu. Karena kalau saya bikin kemarin capek-capek mandi lumpur, orang cuma ketawa-ketawa saja, berarti tidak berhasil itu menurut saya. Nah, tetapi ketika ada yang panas, itu menurut saya itu keberhasilan sih menurut saya kemarin itu. Menurut Cheryl, apa sih yang gagasan yang baik dari Pak Maxia dan Pak Ronald yang itu membedakan dengan yang lain? Yang pertama, setelah saya cari tahu, Pak Max ini kan 20 tahun Ya. jadi kepala dinas tuh. Itu bukan waktu yang main-main. Saya cari tahu bagaimana pekerjaan orang ini. Ya. Ada problem tidak sebelum-sebelumnya? Ada masalah tidak orang ini? Saya tidak menemukan itu, apalagi Coronal. Mungkin kalau untuk Coronal, siapa sih yang tidak tahu Coronal ini? Kalau mau cari tahu lebih dalam lagi siapa Coronal, kayaknya pasien-pasien dia deh bisa menjelaskan itu. Iya. Saya tidak bisa capek itu. Ya, saya juga pernah podcast dengan beliau, dengan Ronald ya. Ya, banyak hal yang kita bicarakan waktu saat itu ya, banyak gagasan-gagasan dia juga, dan tentu gagasan ini kan tidak bisa diterima mutlak begitu aja kan itu. Nah, butuh diuji juga, butuh dilaksanakan. Karena begini, kenapa saya dukung? Kayak Coronal misalnya, Iya, siap. Dia sampai rela keluar uang pribadinya buat bantu masyarakat Manggarai dalam kesehatan. Apa kabarnya kalau dia jadi seorang pemimpin yang ada dana-dananya kan toh? Ada dana-dananya. Nah, pakai uang pribadi aja saja dia mau, apalagi pakai dana pemerintah begitu. Gitu Nah, ada yang berpikir begini, kemarin itu pemilu kemarin itu, banyak komedian, banyak konten kreator yang ikut nyalek itu. Jangan-jangan sampean mau ikut nyalek ke depan ini? Saya tidak bisa pastikan apakah ikut apakah tidak, saya belum tahu. Tapi untuk sekarang ini berpikir di situ belum bisa, kayak fokus di konten saja lah. Di konten saja. Tapi tidak tahu ke depannya. Tapi semangatnya tetap satu ya, saya lihat bahwa ingin membuat Manggarai lebih baik. Iya pasti kayak pasti. Lebih baik ya. Nah, siapapun pemimpinnya atau harus pemimpinnya. Karena begini kayak hanya orang bodoh yang percayanya orang dungu ketika melihat Kabupaten Manggarai ini sedang baik-baik saja lalu dia kritik, menurut saya itu orang bodoh. Apa yang saya lakukan kemarin itu faktanya memang begitu, Pak. Jadi hanya orang bodoh yang kritik kalau dia baik-baik saja. Manggarai ini sedang baik-baik saja. Berarti menurut Om Cheryl ini tidak baik-baik saja ini. Sedang tidak baik-baik saja Manggarai ini sekarang. Masa kita kalah? Masa Manggarai Tengah ini kalah sama Manggarai Barat, sama Manggarai Timur? Sementara ini induknya Manggarai ini, sebelum ada Manggarai Barat, Manggarai Timur sudah ada Manggarai ini. Senior ini Manggarai, masa kalah sama Manggarai Timur? Sama Manggarai Barat, malu lah. Malu bro, masa kalah sama junior, senior, ngapain kamu? Oke, Bung Cheryl. Siap. Terima kasih Bung Cheryl sudah waktunya, atas waktunya, terus atas kritik. Tetap semangat, Bung Cheryl, tetap menjadi seorang yang kritis terhadap berbagai hal. Siap.